Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat kami bangun, kami dianugerahkan nafas kehidupan, kami memiliki kekuatan yang baru, kami memiliki semangat yang baru, dan kami percaya Tuhan, ada rencana, ada-Mu yang indah buat kami, songsong pada hari ini, dan kami tahu juga Tuhan, pada saat kami menerimanya, pada saat kami harus melewati untuk membawa kami mendapatkan level iman yang lebih lagi daripada hari sebelumnya. Engkau akan menopang dan menolong kami beserta dengan kami. Tuhan berkati akan kami semua sebelum kami memulai ibadah daripada morning devotion dari PBS ministry ini. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Biarlah ya Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang melayakkan kami ketika kami menaikkan pujian, penyembahan, itu boleh menjadi kesukaan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Berkati akan setiap jaringan dari semua yang bergabung dalam room Zoom ini Tuhan, biarlah jaringan internet, device-device apapun Tuhan, dengan pertolongan Engkau, kami semua bisa menikmati fasilitas daripada komunitas ini untuk kami bersama-sama Tuhan merenungkan, mengerti, memahami. Dan Tuhan berkati akan hamba-Mu, Pak Kemal, yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan, untuk membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan menikmati akan Engkau pada saat kami menaikkan pujian penyembahan. Dan biarlah pada saat kami menaikkan pujian penyembahan, hati kami seperti tanah yang dibajak yang siap menerima benih daripada firman-Mu. Dan biarkan juga Tuhan, Kau berkati setiap perkataan yang akan keluar dari hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mau siapkan juga diskusi kami nanti Tuhan. Biarlah melalui diskusi kami lebih mengenal tentang kebenaran Engkau dengan benar. Kami diubahkan dari pemikiran kami yang salah Tuhan akan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Morning devotion pagi hari ini, biarlah kita mau menyembah Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau menguang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir jauh, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita ulangi lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan atas pengampunan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Karena dengan pengampunan itu kami dipulihkan Tuhan. Kami dipulihkan atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Pekerjaan-Mu di kayu salib, yaitu Engkau mati untuk menebus kami, dosa kami. Sehingga pengampunan yang Kau beri itu semua adalah pengampunan untuk memulihkan kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini akan menjadi pedoman buat kehidupan kami Tuhan.
untuk melaksanakan apapun yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan. Bukan hanya hari ini Tuhan, tetapi hari-hari ke depan Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami perlu ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami perlu janji-janji-Mu Tuhan. Sehingga dengan ketetapan dan janji-Mu Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Meteraikan dalam hati kami semua itu Tuhan. Karena kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, selamat pagi. Mohon maaf. Halo. Shalom semua, selamat pagi. Luar biasa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk morning devotion pagi hari ini. Saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Suara saya masih kedengaran bagus ya? 1, 2, 3. Ya. Ready, Pastor. Ready. Oke. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Mohon maaf. Saya kasih tema di sini dasar yang diletakkan ya. Dasar yang ditetapkan juga. Apa sih dasar yang ditetapkan? Ini adalah renungan harian, makanya kita setiap hari Selasa, Kamis, Jumat kita ada morning devotion. Ini diambil dari namanya hampir sama dengan saya, Peter Vinke. Ya. Dia wafat tahun 1702. Kalau saya sampai hari ini masih ada. Next, firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 9. Siapa yang bisa baca? Saya baca, Pastor. Oke. Mic-nya ditutup firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Mohon maaf. Kira-kira dari firman Tuhan hari ini yang akan nanti kita bahas, kira-kira ada kata-kata apa sih yang mengena pada kita hari ini? Atau ada kata-kata, makanya setiap firman bagaimana Bible study itu kita melihat firman dengan kacamata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti apa sih di dalam firman Tuhan hari ini. Luar biasa kalau menurut saya. Tetapi bagaimana saudara melihat ini sesuatu yang ada berapa poin yang kita bisa ambil dalam firman hari ini. Coba boleh kita namanya morning devotion, jadi kita sambil kita melihat, kita merenungkan firman Tuhan ya. Kalau dalam TB2, ini TB2 ya. Kalau dalam terjemahan baru di situ dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, ini masih ayat ini ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Ada berapa poin yang kita bisa dapat? Ada yang bisa komen? Tiga. Siapa itu yang bilang 3? Aku. Penny dan Ira. Penny dan Ira. Coba Ira. 1 apa? 1 itu dasar yang diletakkan Allah, yang Allah itu teguh dan 1. materainya ya itu 1. Itu 1. Oke. Ya. Next. Ada lagi? Orang lain. Maaf, Pastor, tadi yang saya baca salah. Saya dengarnya 2 Timotius 2 ayat 9. Ternyata 2 Timotius 2 ayat 19. 19. Sorry. Ya, tadi nggak tahu siapa yang salah dengar saya. Saya juga salah dengar. Allah itu teguh.
dan materainya ialah Tuhan mengenal setiap kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di sini Oke, satu, Tuhan teguh, ya, kedua dia mengenal setiap orang kepunyaannya, ya, dan dia ada perintah setiap orang yang mengenal Tuhannya harus meninggalkan kejahatan. ada Jadi ada 3 tiga poin. poin. Ada lagi yang lain? Ada kata yang lupa disebut di situ. Ada materainya. Itu satu materai itu satu cap gitu. Kayak satu materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Setuju ya? Tuhan mengenal siapa miliknya. Ya. Kalau saya mau sebelum kita dengar, sebelum kita baca nanti akan ditayangkan. Sebelum kita baca renungannya, ketika kita mesti mengerti ayat ini posisinya berdirinya di mana gitu. Kenapa Paulus menekankan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada apa di balik itu? Ada kata namun, ada kata kalau dalam TB2, ada kata TB itu tetapi. Ada kata tetapi. Jadi ada sesuatu yang berkesinambungan, betul ya? Kalau saya bicara dalam konteks ini adalah kalau kita lihat di dalam konteks bagaimana 2 Timotius ini panggilan untuk ikut menderita, ya. Konteksnya panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius 2 dalam konteks, ya. Apa kira-kira, ya? Supaya kita tahu dulu, ya, firman Tuhan ini bukan hanya untuk menguatkan kita juga. Firman Tuhan itu dalam banyak ayat-ayat firman Tuhan itu bukan hanya firman yang menguatkan kita. Itu memang benar, sudah benar itu bahwa firman Tuhan berbicara melalui firman, betul. Tetapi ada kritikan-kritikan untuk orang-orang yang notabene percaya. Ada kritikan-kritikan. Kira-kira kritikannya apa? Dalam hal ini, dalam ayat ini. Mereka Ada, masih hidup dari kejahatan. ah, Mereka masih menyukai kejahatan dengan pengajaran yang ya, sesat. betul. Ya, ada kalau kita lihat mundur di ayat 17, ayat 16, ayat 18, 16, 17, 18, dia bilang, hindarilah omongan-omongan kosong yang tak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Ya, di situ perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ya, di antara mereka termasuk ada namanya ini Himenius dan Philetus, ya, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan. Mereka bukan hanya menyimpang, ya, bukan hanya menyimpang dari pengajaran-pengajaran. Di situ kan di antara mereka telah menyimpang dari kebenaran dengan pengajaran mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang, ya. Jadi pengajaran-pengajaran mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira ada yang bisa komen nggak dengan ayat 18 ini? Kenapa dia bilang pengajaran mereka bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman kita, merusak iman sebagian orang? Kira-kira apa itu? Ada yang Ya, bisa? ya, karena kita sudah sama-sama tahu di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Jadi di sini juga peringatan dan perintah. Jadi segala sesuatu itu memang harus diuji dengan dasar firman Tuhan. Kalau yang saya lihat di sini, karena dibilang gini, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengannya merusak iman. Iya, jadi pengajaran-pengajaran yang menyimpang, sesat, kalau sekarang mungkin dibilangnya bidat atau apa ya bahasanya. Tapi di situ udah dimaksud bahwa jangan kita begitu cepat untuk menerima suatu pengajaran tanpa mengujinya dengan kebenaran Alkitab. Karena yang murni itu kan hanya kembali kepada Alkitab kan, firman yang Ya,
murni. Itu sih yang ditangkap. Ya, benar ya, Bu Fani, terima kasih ya. Kalau dulu-dulu kita kita bisa mentafsir setiap ayat-ayat ini, sekarang kita belajar mengerti ini firman Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa memang ketika kita bisa mengerti, mengartikan itu dalam satu konteks firman Tuhan, kita akan apa ya? Secara keseluruhan kita mengerti, ngerti nggak? Bukan ketika kita dapat ayat ini kita bisa mencomot-comot ayat ini untuk berbicara hal yang lain, enggak gitu. Jadi kita belajar ini dasar yang diletakkan karena apa? Karena orang-orang di situ telah menyimpang, ya. Mereka telah melakukan, mereka ini ada di gereja-gereja aja dia bilang nih orang-orang mereka itu hamba-hamba Tuhan juga. Ya, karena apa? Mereka mengajarkan ketika bicara mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi di situ dikatakan mereka sudah menyeleweng dari ajaran yang benar. Mereka menyeleweng dari ajaran yang benar dan mengacaukan kepercayaan sebagian orang. Ya, mereka berkata bahwa kebangkitan dari kematian sudah terjadi, ya. Kalau di sini dikatakan bahwa eh, kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang, ya. Jadi menjadi hal kebangkitan, kalau kebangkitan Yesus sudah terjadi, tetapi apakah kebangkitan semua sudah terjadi? Belum ya, saudara. Jadi di sini jangan sampai, makanya tadi saya dengar ada bilang, Ibu Fani bilang bidat. Ya betul. Ketika kita pengajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita ambil comotologi ayat dan ayatnya dengan kita tafsir menurut pengertian kita sendiri, bukan menurut apa kata Tuhan. Itu adalah satu yang dia bilang di situ, menghindarkan omongan kosong, ya, yang menambah kefasikan. Udah banyak orang fasik, tetapi kita menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, ya. Di antara mereka termasuk orangnya, jelas orangnya ada, ya. Jadi hal ini kita belajar bagaimana firman Tuhan itu eh, bukan, kita mesti apa ya, firman Tuhan itu bukan hanya hanya di mana Tuhan berbicara kepada kita saja, tetapi ada kritikan-kritikan. Kita lihat kan banyak ketika Tuhan Yesus pun mengkritik orang-orang yang ada di bait Allah juga, yang setiap hari dia kritik orang-orang ahli-ahli Taurat, apalagi yang mereka mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi di sini konteksnya adalah ada kritikan, tetapi ada standar yang Tuhan berikan kepada kita. Standarnya apa? Standarnya yaitu yang tadi firman Tuhan kan. Tuhan telah memberikan, pertama adalah dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Jadi ketika bilang dasar yang diletakkan Allah itu teguh, tidak tidak dapat merubah janji Allah, membuat, jadi apapun tidak akan merubah ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah, orang fasik pun tidak akan bisa merubah, karena itu sesuatu yang teguh. Dan ayat selanjutnya dikatakan di situ penghiburan buat kita orang percaya Tuhan, ya. Tuhan mengenal, penghiburan buat kita, Tuhan mengenal siapa miliknya, ya. Bukan hanya mengenal, dia memateraikan kita. Mengenal itu artinya Tuhan mengakui, dan Tuhan nggak pernah kehilangan kita, ya. Siapa miliknya? Tuhan mengenal jalan orang benar. Mazmur 1 ayat 6. Jalan orang benar tuh Tuhan mengenal jalan-jalannya kita, orang-orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 6 itu Tuhan kenal. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, ya. Jadi ajaran Kristus baik dalam perjanjian lama, khususnya kalau di perjanjian lama ada imamat, banyak protes-protes, banyak kritikan-kritikan, ya. Bagaimana Tuhan
mengkritik, ya. Jadi dalam firman Tuhan hari ini ada banyak, setiap orang yang menyebut nama Kristus harus meninggalkan kejahatan. Ini tadi yang firman Tuhan. Ketika kita tahu, kita kenal Yesus, dan orang menyebut bahwa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di sini dikatakan satu perintah, kita harus meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi bukan hanya kita kenal, bukan hanya kita dimeteraikan, tetapi dalam firman Tuhan kita harus meninggalkan kejahatan. Yang berbau-bau kejahatan kita tinggalkan. Suara hati kita itu menjauhi kejahatan. Ya. Bukan hanya menjauhi, tetapi meninggalkan kejahatan. Kita balik belakang itu kejahatan. Ya. Amin, saudara. Jadi ada sesuatu, apalagi dosa. Kita harus tinggalkan dosa. Ya. Dosa yang terus-menerus kita lakukan, dosa yang rutin kita lakukan, ya, itu bisa menjadi satu liturgi dosa. Ya. Liturgi yang bisa, karena apa? Rutin. Sama seperti ibadah ini, kita bikin liturgi ibadah, ya, setiap hari. Bagaimana kita membawa semua beban kita kepada Tuhan, semua beban kita serahkan kepada Tuhan. Sukacita juga kita panjatkan kepada Tuhan, kita bersukacita, kita berpesta bersama Tuhan, ya. Setiap kita ibadah sama seperti kita ke gereja, apa yang kita bawa? Segala beban-beban kita, segala apapun, baik kesulitan, kesenangan, atau apapun, persoalan kita bawa kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam ibadah, liturgi ibadah yang menjadikan kita kuat. Ya. Jadi tadi ada dosa yang menetap, dosa yang apa ya? Dosa yang terus-menerus bisa menjadi liturgi buat kita, itu menjadi kejahatan yang menjadikan liturgi buat kita, dosa. Tetapi untuk menganti itu, kita harus setiap hari melakukan apa? Memanjatkan doa kepada Tuhan. Setiap hari dalam Bible study ini kita apa? Kita bersekutu kepada Tuhan. Dari situ kita bisa secara lambat laun kita akan bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Karena apa? Ada rutinitas yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita saling mendoakan di dalam ibadah ini kepada Tuhan. Ya, di sini dia bilang, dikatakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh, nggak ada bisa. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kita. Ya. Setiap orang yang menyebutnya nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Ini suatu perintah, ya. Hendak setiap orang, kalau dalam bahasa yang lain di situ dikatakan, ayat 19 dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia masa kita, tetapi dasar kokoh dibuat oleh Allah tidak dapat digoncangkan. Siapapun nggak bisa. Di atasnya tertulis, Tuhan mengenal orang miliknya. Orang yang berkata bahwa ia milik Tuhan, orang itu harus berhenti perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Karena ini bahasa Indonesia masa kini, ya. Jadi harus berhenti perbuatan yang dosa. Amin, saudara. Jadi ini dia dasar-dasar kita, karena apa? Tuhan sudah menetapkan dasar kita. Ya. Baru kita masuk di renungan hari ini, luar biasa juga. Coba Ira lanjutkan lagi, ya. Dua orang terkemuka, yaitu ayat 17 tadi kita udah bahas, dan mungkin sangat dihormati di gereja. Murtad dari kebenaran. Namun orang-orang celaka ini tidak binasa sendiri, tetapi merusak iman sebagian orang. Dia ngajak-ngajak teman. Makanya orang-orang ini ada bidat-bidat yang mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Tuhan, tetapi dia menggiring orang-orang bukan kepada Tuhan, tetapi menggiring kepada kebinasaan. Ya. Ketika orang-orang di medan pertempuran melihat orang yang berdiri di samping mereka atau yang berada di depan mereka jatuh terjerembab, pada meninggal semua maksudnya. Hati mereka cenderung untuk peringatkan, jangan-jangan peluru berikutnya
Jadi mereka udah pasrah aja. Berikutnya akan membunuh mereka juga. Karena apa? Orang-orang di sekitarnya sudah jatuh terjerembab, sudah kena tembakan gitu. Jadi ada sesuatu, karena apa? Makanya keluarga rohani kita penting, karena yang membawa kita ketika kita bergabung di dalam orang-orang yang, khususnya lagi orang-orang yang bidat-bidat tadi yang ibu Elizabeth Fanny katakan, bahwa ini berbahaya karena next adalah kita juga, ya. Next, bahwa bagi orang-orang seperti Rasul Paulus menyediakan kata-kata ini, diakui bahwa apa? Bahwa beberapa orang mungkin jatuh dan beberapa orang tampaknya begitu teguh, yang tampaknya begitu teguh telah murtad, ya. Karena apa? Terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Makanya orang-orang seperti itu, mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukan kebenaran. Itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Namun, dia bilang, tapi namun, ada kata namun, sesuai dengan ayat 19 ini, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, ya. Dasar yang Tuhan tetapkan atau ditetapkan Allah, atau dasar yang Tuhan berikan kepada kita diletakkan adalah teguh, untuk membuktikan bahwa Rasul menawarkan jaminan, ada jaminan ganda ketika mereka yang teguh imannya. Yang pertama, next, dalam renungan ini, pertama, ya, itu pertama, pilihan atau pengetahuan Allah sebelumnya. Tuhan mengenal siapa miliknya, ya. Tuhan mengenal kita sebelumnya, sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah mengenal kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga sudah tahu. Ketika kita masuk dalam pencobaan, Tuhan sudah tahu ini untuk mengangkat iman kita, gitu. Karena di sini dikatakan pilihan atau pengetahuan Allah sebelumnya, Tuhan mengenal siapa miliknya. Allah tidak hanya mengenal umatnya, bukan hanya dia cuma mengenal, ia mengenal semua orang lain. Tetapi ia memiliki, jadi bukan hanya umatnya, tetapi orang lain Tuhan kenal juga. Tetapi ia memiliki pandangan khusus terhadap setiap orang miliknya. Kita bangga, ya, ada pandangan khusus kepada orang miliknya. Dan perhatian khusus, serta kasih bagi mereka. Ada kasih, ada perhatian khusus, ya, ada pandangan khusus. Semuanya serba khusus. Ini adalah seolah-olah materai rahasia yang dapat diambil oleh setiap anak Allah sebagai jaminan. Ini adalah jaminannya adalah apa? Materai ini, materai rahasia. Mohon maaf, terlalu semangat berbicara ini. Mohon maaf, ya. Poin kedua, tawaran Rasul mengenai jaminan ganda. Yang kedua, ya, adalah materai yang luas menguduskan mereka. Materai itu yang luas mengkuduskan mereka. Karena apa? Sebagaimana Rasul tidak ingin cacat orang lain, menyebabkan siapapun, di situ dikatakan siapapun putus asa. Demikian pula ia tidak ingin dengan cara apapun, ya, memiliki jaminan orang lain atas dasar apapun. Jadi Tuhan nggak mau, rasul-rasul nggak mau ada jaminan, bukan bukan jaminan dari Tuhan, ada jaminan orang lain, nggak, atas dasar apapun, menyebabkan mereka menjadi sombong, ya. Namun seorang tabib yang bijak, setelah meresepkan obat yang sangat ampuh untuk melawan serangan kelemahan mereka saat mereka melihat orang lain jatuh, dengan memberitahu mereka bahwa mereka yang dibangun oleh Allah harus berdiri. Kita yang sudah diteguhkan oleh Allah itu harus berdiri, ya. Makanya seorang tabib di sini dikatakan bahwa
Mereka di sini dikatakan melawan serangan kelemahan mereka saat mereka jatuh, orang mereka jatuh dan memberitahu mereka. Makanya ketika kita saling di dalam kelompok ini kita saling memberitahu, kita harus kuat nih. Ketika ada orang yang jatuh, dia bilang, berdiri karena apa? Karena apa? Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh. Ya, di situ dikatakan mereka rasul memberi mereka petunjuk bagaimana menggunakan obat ini, jangan sampai jika diminum tanpa kehati-hatian dapat memperparah penyakit mereka. Jadi kita harus menjaga hati kita juga untuk menerima serangan-serangan itu, dan ketika ada serangan-serangan apapun kita harus berdiri karena apa? Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, ya. Segala sesuatu penghiburan buat kita bahwa Tuhan, ya, meletakkan, Tuhan mengenal, dimeteraikan kepada kita sesuai dengan ayat firman Tuhan. Tuhan mengenal siapa miliknya, dan itu miliknya itu telah dimeteraikan dari sebelumnya, ya. Tuhan mengenal jalan orang benar, ya. Jadi dua poin ini bagaimana disampaikan oleh firman Tuhan hari ini dari yang namanya Peter Vinke yang wafatnya tahun 1702, yaitu ini diambil dari khotbah, dari apa ya, Voice from the Past, bagaimana kita mengerti, ya, bagaimana kita mengerti. Ini udah selesai. eh, kita mengerti ada dua poin di sini. Kita bisa mengerti bahwa ayat yang firman Tuhan katakan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tuhan mengenal siapa kita, ya. Materainya ialah Tuhan mengenal siapa kita. Itu adalah materai Tuhan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan, jangan berkompromi dengan kejahatan. Kejahatan apapun, kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami dikuatkan oleh firman hari ini Tuhan. Bagaimana 2 Timotius 2 ayat 19, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kemarin kita belajar bagaimana Timotius merupakan orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh bagi kita semua, dan kita sebagai orang percaya itu telah dimeteraikan. Tuhan mengenal siapa miliknya, ya. Tuhan mengenal bahwa kita ini miliknya, dan bagian kita bahwa kita yang menyebut Tuhan, nama Tuhan, bahwa kita ini milik Tuhan, bagian kita hendaklah kita meninggalkan kejahatan. Kejahatan apapun, menjauhkan kita dari kejahatan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terhindar, bisa 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 terhindar dari segala macam kejahatan, baik dalam pikiran kami Tuhan, baik dalam perbuatan kami Tuhan, baik dalam isi hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah hari ini kami boleh dikuatkan oleh renungan morning devotion. Biarlah semua yang ada di tempat ini boleh tergugah juga. Kami sebentar lagi akan berdiskusi mengenai bagaimana luar biasa ayat yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan, biarlah Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Kemal untuk renungan yang kita bisa pelajari, yang kita bisa mengingatkan kita. Kita mau satu dalam doa untuk doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, tak henti-henti kami mengucap syukur untuk fasilitas akan komunitas dari PBS Ministry ini Tuhan yang Kau adakan. Kami percaya ini ada semua karena kemurahan Engkau. Kami mengucap syukur, kami senantiasa diperbaharui Tuhan dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk
akan Ibu Ira yang telah Kau pakai untuk menyediakan sarana ini Tuhan. Kau berkati akan Ibu Ira, Kau berkati akan yang menjadi pergumulannya pada hari ini, bahwa luar biasa Tuhan, Kau teguhkan kami bahwa kami ini adalah milik Engkau. Engkau katakan bukan hanya Engkau mengenal siapa kami, karena kami ini adalah milik-Mu. Kami mengucap syukur untuk hak istimewa itu. Biarlah ya Tuhan, Ira membawa semua pergumulan hidupnya, membawa semua kerinduan hatinya, karena itu juga adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan, Kau berkati Ira dengan segala apapun yang dia kerjakan, apapun talenta yang Kau percayakan, dan Ira dimampukan untuk mempertanggungjawabkannya Tuhan. Berkati akan Ira supaya dia terus bisa memberikan dampak Tuhan. Bahwa Ira memiliki dasar yang kuat di dalam Engkau. Ira boleh membawa orang-orang, khususnya keluarga, orang terdekatnya, untuk bisa mendekat kepada Engkau, untuk bisa berbalik dari hal-hal kejahatan yang sedang kami pelajari Tuhan, yang tidak berkenan kepada Engkau. Berkati akan Rolof Tuhan, adiknya yang sudah berada di rumah sakit PON. Kami menyerahkan saudara kami terkasih ini Tuhan, Engkau yang mengizinkan, dia juga adalah milik-Mu, Engkau juga yang akan menopangnya, Engkau juga yang akan menyertai dia. Kami percaya tetap kehidupannya ada di bawah kendali Engkau. Apapun yang sudah didapat melalui pemeriksaan oleh medis Tuhan, Kau berikan hikmat kepada tenaga medis untuk memberikan penanganan dengan terapi yang tepat, dan biarlah juga Tuhan Kau terus tambahkan semangat kepada Rolof untuk bisa menghidupi hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh bijaksana, bahwa Engkau mengizinkan, Engkau juga yang akan menopang dia, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, segala keperluan dan kebutuhan untuk terapi Rolof, kami percaya Engkau yang akan mencukupi. Berkati juga akan Ivan, akan anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu Ira. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan Ibu Fani, akan segala apapun Tuhan yang ada dalam kerinduan Ibu Fani. Kami percaya Engkau juga itu menjadi kerinduan Engkau, karena dia adalah milik Engkau, dia adalah kepunyaan Engkau, dia adalah biji matamu. Engkau akan menjaga dan melihara dia keluar dan masuknya dari rumah. Apapun yang dia perbuat Tuhan oleh tangannya, di dalam nama Yesus Kau buat berhasil. Berkati juga akan Mami Tina Diana Tuhan, di masa indahnya Mami Tina tetap memiliki semangat untuk melayani Engkau, tetap berkobar-kobar dalam memberitakan kebaikan dan perbuatan Engkau dalam kehidupan Mami Tina, sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang dibawa tarik Tuhan keluar daripada hidup lama mereka yang menghidupi kejahatan. Tuhan, berkati juga akan Daniel di masa mudanya, anak muda ini seperti Timotius Tuhan yang hidupnya haus dan lapar untuk menghidupi kebenaran. Berkati akan Daniel dengan pasangan hidup yang sudah Kau siapkan, biarlah Daniel mengambil pasangan hidup yang sudah Kau siapkan, pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang bisa membawa Daniel lebih melekat erat kepada Engkau dan lebih intim lagi kepada Engkau. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan akan Bapak Yohanes Parapat, istrinya, akan 3 anak mereka, Shalom, Mercy, sama Grace. Tuhan, Kau berkati keluarga ini, biarlah keluarga ini dipakai luar biasa, menjadi teladan, menjadi contoh untuk memberikan Tuhan dampak bagi orang-orang yang mereka temui, baik anak-anak di sekolah, baik itu di teman-teman dalam pelayanan maupun pekerjaan sekuler mereka. Biarlah ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui keluarga kecil ini. Tuhan, kami menyerahkan akan Tirsa. Kau berkati Tirsa Tuhan,
dengan segala apapun yang Engkau percayakan kepadanya. Biarlah Tirsa bisa mengelola dengan baik, baik itu dalam pelayanannya, baik itu dalam pekerjaan yang mengurus banyak tenaga-tenaga kerja yang ingin pergi keluar atau apapun Tuhan, biarlah Engkau memampukan Tirsa mengelola setiap karunia yang Kau percayakan padanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Bung Kris yang kemarin berulang tahun, biarlah ya Tuhan, Bung Kris dimanapun dia berada, baik dalam pelayanannya, pekerjaannya, Bung Kris bisa tetap menikmati mencari Engkau, bisa lebih melekat kepada Engkau, dan bisa mengasihi Engkau. Berkati juga akan saudara-saudara yang ada tinggal bersama mereka, Leni dan Harvey. Kau berkati mereka Tuhan, mereka bisa melihat bahwa Tirsa memiliki dasar yang teguh, Tirsa memiliki jaminan ganda sehingga mereka juga rindu Tuhan untuk memiliki jaminan ganda buat kehidupan mereka itu. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan Kemal dengan segala macam karunia yang Kau percayakan dan titipkan. Terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, terus tambah-tambahkan pewahyuan yang daripada Engkau untuk kami bisa bersama-sama belajar lebih lagi menggali akan kebenaran-Mu dengan benar, sehingga kami bisa menyembah Allah dengan benar, sehingga kami bisa mengasihi Allah dengan benar. Jauhkan kami dari apapun yang membuat kami bingung Tuhan akan pengajaran-pengajaran yang bisa menyeret kami dalam hal-hal yang menjauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk batasan-batasan yang telah Kau berikan untuk kami menguji setiap pengajaran-pengajaran ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami tutup, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah melalui bangsa ini nama-Mu dapat dipermuliakan. Berkati akan setiap anak-anak Tuhan, Tuhan yang berdiri dalam posisi pemerintahan, Kau pakai mereka untuk tidak kompromi, bantu mereka untuk berani bersikap Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk kemajuan akan bangsa negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang adil, yang makmur bagi rakyat seluruh Indonesia. Tuhan, terima kasih berkati PBS, ministry Kau pakai komunitas ini bisa menjadi suatu sarana Tuhan bagi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Biarlah mereka dipuaskan, mereka dikenyangkan Tuhan pada saat mereka mendengarkan firman-firman yang ada di PBS Ministry ini. Tuhan, kami menyerahkan jiwa-jiwa yang akan memiliki visi dan misi yang sama dengan kami. Kami percaya pada waktunya Engkau akan tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah ini, kita menerima berkat dari Tuhan sebelum kita adakan diskusi, tanya jawab, atau kita kasih masukan oleh firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan oleh firman yang sangat sederhana ini Tuhan, tetapi sangat powerful juga buat kami Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini Tuhan bukan hanya lalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Pakai kami masing-masing dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan.
dalam kesibukan kami, tetap kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Pakai kami lebih lagi, Tuhan. Berikan kami iman lebih lagi, Tuhan. Urapan lebih lagi, Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa memuji dan membesarkan nama Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Engkau juga memberkati orang-orang yang berada di sekitar kami. Engkau juga memberkati orang-orang yang mendengar YouTube ini, Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, Tuhan, tetapi kami percaya Engkau lebih mengetahui mereka. Engkau mengenal mereka sebelum mereka ada di tempat ini. Engkau mengenal isi hati mereka juga. Berkati mereka juga, Tuhan Yesus. Berkat yang sama yang kami terima, dan berkat itu juga mereka akan terima. Terima kasih, kita mengangkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, luar biasa. Kita masuk di acara puncak kita seperti biasa. Acara puncak ini adalah forum diskusi, ya. Kita bukan hanya mendengar apa kata pembicara, tetapi kita mengekspresikan apa yang kita dapat di sini. Kalau umpamanya di YouTube bisa bertanya atau apapun, bisa di komen di dalam YouTube juga bisa juga gitu. Kami akan berusaha untuk membalas gitu. Dan bagi ada pertanyaan-pertanyaan atau ada apa ya, input masukan, kita akan mendengar dalam apa diskusi, forum diskusi ini. Silakan. Ada 3 poin yang saya tulis di situ. Yang pertama adalah, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, nggak bisa berubah. Ketetapan Allah itu teguh, gitu. Ya, bicara mengenai janji Allah itu apa, rencana Allah itu teguh dalam kehidupan kita. Oke, silakan. Ada yang mau mulai? Terus yang kedua materainya ialah Tuhan mengenal. Silakan, Cik, Cik, Cik. Sudah open mic. Aku dulu ya. Ya, Oke. apa namanya? Itu tadi kan semua informasinya sudah lengkap ya mengenai dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Terus eh, poin yang kedua itu materai Tuhan, materai ya. Yang Tuhan itu berarti Tuhan mengenal kita karena kita sudah dimateraikan. Itu adalah bagian dari apa penghiburan yang kita dapatkan di penghiburan itu seperti yang tertulis di Mazmur 1 ayat 6 kalau nggak salah ya, Pastor ya. Terus untuk perintahnya yaitu setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau untuk saya ada beberapa ada catatan intisari yang saya ambil itu adalah ayat ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya tentang apa ya pengakuan gitu. Jadi pengakuan diri kita lagi gitu ya. Tapi juga harus mencerminkan kehidupan dicermin apa tercermin lah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui apa ya ya 3 poin tadi gitu. Tindakan kita yang mencerminkan apa namanya kebenaran Tuhan. eh Dibilang mudah? Enggak. Dibilang sulit? Tidak. Karena kita yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita bisa melakukannya apabila kita mau. Itu aja sih Pastor dari saya. Terima kasih untuk firman-Nya. Selamat. Oke. Jadi setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, ini makanya tadi Ibu Ira bilang bahwa iman bukan hanya kita ngomong aja gitu, bukan hanya kita, tetapi
harus diekspresikan di dalam tindakan, ya. Di sini ada kata yang menarik, Tuhan, nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Maksudnya apa? Hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau kita lihat di Titus 2 ayat 14, ada yang bisa buka dan baca. Titus 2 ayat 14, hendaklah kita meninggalkan kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Apakah kejahatan itu eh, sesuatu yang apa? Legacy, bukan legacy. Kejahatan itu sesuatu yang iblis tinggalkan kepada kita, yang dekat dengan kita. Apakah sudah ada penebusan ketika kejahatan itu? Titus 2 ayat 14, ada yang bisa baca? Kalian aku bacain ya. Menyatakan Coba. yang telah Ya. menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan telah menyerahkan dirinya, dia udah mati buat menebus dosa kita, ya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala apa? Kejahatan. Kita punya dosa-dosa kita, dari perbuatan kita, segala sesuatu yang membawa kita ke dalam api neraka, ya. Dosa turunan kita, dosa apapun yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini kita segala untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan kita, bukan karena kita kudus, tetapi Tuhan yang mengkuduskan kita, ya. Bagi siapa? Bagi dirinya semua itu, bagi Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu untuk dia juga. Karena kita ini umatnya. Di sini dikatakan, Tuhan mengenal siapa kita. Kita sudah dimateraikan. Dasarnya apa? Dasarnya letakkan dasar Allah itu teguh, nggak berubah. Ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Mungkin ada lagi yang kita bisa mengembangkan. Apa sih kira-kira yang kita dapatkan? Jadi kita bisa saling menguatkan di sini. Dasar yang teguh itu apa gitu. Terus bagaimana pengenalan siapa sih yang Tuhan kenal? Siapa miliknya? Tuhan kenal semua. Tetapi tadi kita dengarkan bahwa kita ini khusus buat orang-orang yang menjadi milik Tuhan, itu kita khusus, ya. Oke, silakan. Boleh saya Oke, silakan Bu Weni. dasar yang diletakkan Allah itu teguh kalau saya melihatnya seperti pondasi atau batu, seperti yang ada ditulis di Perjanjian Lama, batu yang teruji oleh Yesaya di Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16 itu adalah dasar yang teguh ya yang diletakkan Allah. Jadi kalau saya baca ya, Yesaya 28 ayat 16, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi dalam Alkitab batu penjuru itu adalah batu yang menghubungkan, kalau saya bisa gambarkan, menghubungkan ujung tembok dengan tembok sebelahnya. Kebetulan di belakang rumah lagi ada yang bangun, jadi itu saya bisa menggambarkan seperti itu. Nah, Yesus menggunakan eh, perumpamaan eh, seperti ada di Matius, ada di Kisah Para Rasul tentang batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu ada dituang oleh di Matius, tapi Paulus juga menulisnya itu juga.
dia menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sebenarnya siapa dirinya, yaitu batu penjuru. Makanya dikatakan dasar yang teguh itu. Kalau dari saya, itu adalah dasar yang diletakkan Allah sebagai pondasi atau sebagai batu penjuru. Oke, saya lanjut berhubung moderatornya ada di dekat saya. Jadi kalau poin kedua yang saya dapat itu kan tadi materinya adalah Tuhan mengenal siapa miliknya. Nah, kalau saya ini kan konteksnya adalah tentang pengajaran. Sebentar ya, saya buka lagi karena saya sudah pindah ke Titus. Bentar. Wait. Tuhan mengenal siapa miliknya dan uh, siapa miliknya. Bentar. 2 Timotius 2. Ini kan konteksnya nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Jadi ketika kita sudah memiliki dasar, fondasi, atau batu penjuru yang sudah kita tahu dengan benar, makanya materai sebagai Tuhan yang mengenal pemiliknya ini mengingatkan kepada nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Di luar sana banyak. Banyak sekali yang memberikan promosi-promosi bahwa hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih menjanjikan, tapi kembali diingatkan bahwa kalau saya dapat lagi justru di Galatia 4 ayat 9, Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi kalau saya di sini ngelihat ini bukan hanya mengingatkan bahwa ada dua contoh daripada orang-orang yang sudah dalam Tuhan tadi di ayat 17 yang sudah Pak Kemal bagikan ya, ada dua orang itu pun bisa membawa orang-orang yang lain untuk akhirnya mereka tersesat, karena di sini perikopnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Jadi ketika kita sudah memiliki dasar yang teguh, kita semestinya seperti tadi yang di Galatia 4, masa sih mau balik lagi? Kita nih udah pegang yang ori, kasarnya gitu ya. Kita sudah pegang yang ori, masa kita mau lepas? Kita ganti dengan yang KW, kasarnya sih begitu ya. Sementara materai ini kan nilai legalitasnya tinggi daripada KW yang nggak ada sertifikatnya. Jadi nilai kesahannya itu pasti. Kalau saya ngelihatnya di situ. Penekanannya pada poin yang kedua, materai tentang Tuhan mengenal kita. Jadi di Galatia 4 itu yang menurut saya ada korelasinya, masa sih kita mau kembali lagi kepada hal-hal yang di belakang kita. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Saya boleh menambahkan, Pastor Kemal? Boleh, silakan. Ya. Jadi kalau kelanjutan daripada yang disampaikan oleh Bu Weni, memang saya tadinya freeze. Maka kalau melihat menyangkut ayatnya yang ke-13 nih, dari materi yang disampaikan tadi oleh Pastor Kemal mengenai pengajaran-pengajaran, lalu tadi terakhir oleh Ibu Weni mengenai Galatia 4 tadi, lalu saya sambung lagi. Tadinya saya mau bicara pada saat sebelum Ibu Weni, saya mau sampaikan bahwa kita yang sebagai umat percaya, orang yang sudah dimerdekakan, maka selayaknya lah ayat yang ke-13 tuh Galatia 5 ayat 13,
itu menyatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman-Nya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dilihat dari perjalanan hidup dan juga dari keseharian, kalau kita merasa bahwa kita sudah merdeka, maka kita punya sikap yang benar di dalam kebenaran akan firman Tuhan, tetapi kita juga harus melayani orang yang istilahnya masih hidup di dalam kebimbangan atau masih hidup di dalam pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan sebagai pengajaran di dalam firman Tuhan, terang firman Tuhan. Itu pengertian saya yang saya rasakan sepanjang perjalanan kehidupan pelayanan. Terutama ya kalau teman-teman di gereja, kita bisa saksikan sendiri, bukan semua orang yang masuk di dalam lingkungan kita adalah orang-orang yang punya satu visi atau satu pemikiran. Nah, justru dengan mereka yang memiliki perbedaan itulah kitanya yang sudah mengerti, kita wajib untuk melakukan pengajaran yang benar kepada mereka. Itu menurut saya sih Pak Pastor Kemal. Terima kasih, Tiers. Ya, relate ya. Tadi Galatia 5 ayat 13. Itu desakan untuk apa? Untuk hidup saleh, untuk hidup benar gitu. Sesuai dengan hendaklah mereka meninggalkan kejahatan gitu. Jadi di situ kalau di Galatia ini ada hubungan sama buah-buah roh ya. Desakan untuk hidup saleh, perbuatan daging semua kita harus tinggalkan. Kita ada buah-buah roh yang kita harus nyatakan dalam hidup kita ya. Dengan apa? Dengan kita melakukan buah-buah roh itu. Ya, itu yang kita. Jadi di sini mereka tidak mempergunakan kemerdekaan itu di situ sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan bukan untuk dipakai untuk hidup dalam dosa. Kita harus tinggalkan. Karena apa? Kita merdeka, kita bebas, tetapi kebebasan kita terikat oleh Tuhan, ya. Bicara mengenai free will, bagaimana itu kita sebagai orang percaya kita nggak bebas juga, gitu. Kita terikat oleh firman Tuhan, ya, oleh kedaulatan Tuhan, oleh diletakkan oleh dasar-dasar yang teguh. Dasar Tuhan itu diletakkan Allah itu teguh, ya. Tadi si Ibu Weni udah bicara ya bagaimana dasar itu seperti batu, ya. Kalau dalam bangunan ya, dalam bangunan ya nggak ada yang arsitek sini. Bangunan itu dasarnya itu adalah pondasi. Itu dasarnya ketika dasarnya benar, dasarnya teguh, mau ada angin apapun itu tidak akan goyah. Makanya dasar itu dibangun agak lama, nggak mungkin di dalam waktu dekat gitu. Makanya firman Tuhan kita bisa bertumbuh oleh firman Tuhan, nggak spontanitas jadi nggak gitu. Perlu proses ya. Perlu proses dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari segala kelemahan kita menjadi satu kekuatan buat kita. Oke, terima kasih Bu Tirsa. Dikuatkan juga. Jadi ini masukan-masukan positif ya. Bagaimana kita bisa melihat ayat ini tetapi dalam cakupan yang luas. Bagaimana kita dimeteraikan karena Tuhan mengenal kita. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang di dalam Kristus, artinya apa? Tuhan mengenal di dalam itu, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal orang lain juga tadi yang kita sebut. Tetapi yang di dalam Kristus, ada relasi kita sama Tuhan, dia adalah ciptaan baru, kainos gitu. Dia adalah ciptaan. Jadi kita sudah mengalami Tuhan, sudah ada pemulihan dari Tuhan. Kita sudah apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini saya ingat Bu Fani suka dengan ayat tersebut. Silakan ada lagi? Amin. Puji Tuhan. Pastor, nanti katanya Mami saya dulu, baru terakhir Mami nanti penutup kali ya. Baru Pastor konklusinya.
Puji Tuhan. Kalau saya melihat ayat ini, itulah dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Yang saya dapatkan adalah ini relate dengan yang kemarin. Jadi kalau fondasinya benar, fondasinya kokoh, pasti yang diterbitkan pasti semua dari Tuhan. Sama, kalau sumur rohani kita itu sehat, pasti yang disampaikan dampaknya pasti sehat. Nah, disitulah relate-nya dengan yang kemarin itu kita sama-sama udah belajar di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Kalau mata airnya sehat, firman Tuhan yang mendasari fondasi kehidupan kita, yang telah dikatakan tadi diteguhkan itu, nggak bisa diganggu-gugat itu, dengan Injil yang murni, pasti yang terpancar segala sesuatunya itu yang berkenan. Karena apa? Kita udah sama-sama belajar bahwa dimateraikan itu artinya suatu stempel. Kita tahu ya kalau di kejadian di zaman masih raja-raja, zaman di Israel, zaman-zaman waktu Yusuf, yang membedakan Yusuf itu kan segala sesuatunya dengan cincin stempel yang bermaterai itu. Dia bisa mengeluarkan seluruh undang-undang itu dengan stempel itu. Bayangin luar biasanya kita sebagai orang percaya. Karena itu cara pandang hidup kita tuh harus sangat berbeda dengan dunia. Karena apa? Kita harus benar-benar di sini kan udah ada perintah, di sini ada pernyataan, ada komen, ada order juga. Jadi ada suatu yang udah dinyatakan, kita ini milik kepunyaannya karena Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Dan kalau kita sudah mengaku bahwa kita milik Kristus dan menyatakan dia Tuhan kita, nggak ada lagi kesempatan buat kita buat turning back. 180 derajat ya, 180% kita tidak bisa berbalik lagi. Jadi harus nggak fokus segala sesuatu itu dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berat-berat banget. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus kita pasti akan dimampukan. Jadi itu yang saya pelajari makin hari makin ke sini, puji Tuhan lewat PBS ini. Setiap hari kita belajar, nggak ada yang nggak nyambung. Padahal kadang-kadang kita tidak berjanji dengan Pastor Kemal, dengan Pastor Linda. Sehari sebelumnya Pastor Linda bicara tentang apa? Harinya saya dapat itu tentang apa? Yang saya dapat kemarin relate dengan hari ini. Hari ini kita bicara dengan apa? Fondasi. Teguh. Harus benar, harus dalam, harus benar. Sama seperti sumur, rohani kita harus benar. Firmannya itu harus firman yang benar, bukan pengajaran-pengajaran yang seperti dibilang di ayat sebelumnya, yang membuat iman orang jadi rusak. Itu dasarnya, fondasinya. Dengan seperti itu, kita akan melakukan kebenaran. Seperti Tuhan bilang, kita harus jauhi kejahatan. Yang saya dapat seperti itu, Pastor. Terima kasih, Tuhan sungguh memberkati. Kita lanjut nanti dengan Mami. Saya buka juga mic Mami. Silakan, Pastor. Kalau ada mau ditanggapin dulu sampai saya mempersiapkan Mami. Oke, terima kasih Bu Fani. Ya, benar ya. Jadi memang relate. Semua firman Tuhan itu relate. Ketika kita dasarnya firman Tuhan, kalau kita punya analisa sendiri segala macam, kita bawa pemikiran kita ke dalam firman Tuhan agak berbeda. Itu namanya eisegesis. Eisegesis itu bagaimana kita bawa firman itu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Sama seperti ini, bagaimana air, ya mata air yang sehat, merupakan sesuatu pondasi juga buat kita, sesuatu dasar kita yang teguh. Ya, kembali lagi, dasar kita itu dibangun oleh apa? Kita telah dimateraikan oleh Kristus. Karena siapa? Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal siapa miliknya. Silakan, Mami. Luar biasa. Sebenarnya semuanya sudah panjang lebar ya. Jadi Iya. Sudah sangat lengkap. sangat lengkap. Jadi Puji Mami Tuhan. juga agak bingung. Jadi yang saya ambil di 2 Timotius 2 ayat Ayat 19 saya mau dasarnya takkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang menyebut nama Tuhan tidak meninggal kejahatan. Jadi inilah yang satu yang kita harus lakukan. Ya. Dan nggak mungkin juga kita bisa melakukan, tapi Allah Kudus sanggup. Kita harus meninggalkan semua kejahatan. Amin. Kembali back to the Bible. Harus sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Supaya kita layak menjadi berkat bagi banyak orang.
layak menjadi berkat bagi keluarga. Pertama, kita yang di PBS ini luar biasa. Mami itu bari inilah apa namanya. Jadi biar kita sungguh-sungguh makin cinta mendoakan semuanya yang ambil bagian di PBS dari Pastor Kema, istri Ibu Weni, Ibu Ira yang luar biasa, Ibu Tirsa, saling menguatkan kita. Yes. Itu yang pertama. Roh Amin. Kudus sanggup menolong kita. Saling mengasihi, satu roh, satu kasih. Amin. Punya hati seperti Yesus. Jadi kita makin sempurna seperti Kristus, sama Yes. seperti Bapa di That's surga. right. Allah adalah sempurna. Amin. Itulah dari saya. Amin. Jadi pelaku firman. Bukan hanya mengenal Tuhan dari perkata, tapi dari hidup kita sehari-hari. Amin. Dari pagi, siang, sore, malam, hari. Harus takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu, mengasihi sama. Itu udah sama. Jadi pelaku firman Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin. Bila kita tulus, ikhlas, berjuang mati-matian, Roh Kudus sempurnakan hidupku. Karena dia penolong bagi kita, itu Yesus sendiri. Amin. Itulah yang saya sampaikan. Luar biasanya Tuhan Yesus. Amin. Karena dia Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terpuji nama Tuhan kita sampai hari ini. Amin. Terima kasih, Mami. Ya, sepertinya semua sudah. Atau ada tambahan lagi sebelum di closing ini? Karena sebentar lagi Ira mau ke rumah sakit, jadi kita tetap mendoakan Ira. Nanti siapa yang Weni juga mendoakan Ralph khusus lagi, supaya apapun yang terjadi, ya Tuhan telah menetapkan dasar ya yang teguh kepada Ralph. Tuhan telah meteraikan dia juga, dan hendaklah bagian kita adalah bagaimana kita meninggalkan kejahatan. Karena segala dosa Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Untuk penebusan kematiannya itu lebih dari cukup untuk menebus dosa seluruh dunia yang percaya kepada Dia. Silakan kita tutup. Ya, saya satu ada apa ya? Saya nggak tahu tergerak, nggak tahu ya itu tergerak atau Nambah. seperti apa. Tetapi satu hal yang saya mau ucapkan, satu pernyataan kasih saya kepada Pak Rolof. Pak Rolof ingat, Tuhan menuntun langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Amin. Oke. Tambahan lagi, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. 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 Itu ada lagunya itu. Oke, kita tutup. Terima kasih atas fellowship hari ini. Terima kasih untuk tanggapan, ada masukan juga. Biarlah kita diperkaya oleh firman Tuhan. Oleh firman yang kita belajar hari ini di 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, bagaimana Tuhan telah meletakkan dasar ya yang teguh pada kita, dan semuanya itulah dimeteraikan Tuhan. Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang, setiap kita untuk apa? Hidup takut akan Tuhan, meninggalkan kejahatan, ya. Meninggalkan apapun yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu yang kita harus tinggalkan. Demikian kita tutup ibadah ini. Silakan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi hari ini, untuk modal kami, untuk bekal kami menjalani kehidupan, mengingatkan kami, siapa status kami. Kami adalah orang-orang yang mendapat privilege di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang Kau kenal. Kami bukan hanya Engkau kenal, tapi Engkau sudah materaikan. Ada nilai legalitas yang tinggi di dalam dunia ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami yang akan kami jalani, seperti Engkau telah memateraikan kami juga Tuhan, kerinduan kami yang juga kami tahu ini adalah kerinduan-Mu untuk kami bisa menjalani hari ini dengan menjauhkan segala yang jahat. Bukan hanya menjauhkannya, tapi kami menolak segala tawaran-tawaran untuk perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau
Kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, terima Terima kasih. kasih Tuhan berkati. semuanya. Mr. Selamat Kemal. siang. Bu Bu Weni, Weni. terima Bless kasih you doanya all. Bu Rolof Iman. cepat Bu sehat, Nisa, Terima cepat kasih semua pulih. doanya. Arve Terima kasih juga Bu cepat Weni. pulih. Tuhan Yesus Selamat Semuanya. berkati. Kemi, Sehat-sehat terima kasih selalu. dari kami berdua, dari Daniel. Amin.